kedahsyatan. Di dalam Tuhan ada sukacita, ada keajaiban. Yang percaya katakan amin. Sepertinya mustahil kita bisa melewati. Sepertinya mustahil kita melewati tahun ini. Tahun kemarin kita sudah lewati. Tahun ini pasti kita lewati dengan penuh sukacita. Amin. Bukan hanya sekedar melewati, tetapi ada kebenaran yang kita boleh pelajari setiap hari. Haleluya. Ada sukacita, kebenaran dari firman Tuhan yang memerdekakan kita. Kita sama-sama belajar dari kisah Daud, bagaimana hidupnya mengalami kemenangan sejati. Dia menerima tantangan. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, Daud ini adalah orang yang terabaikan di dalam keluarganya. Dan suatu saat ayahnya menyuruh Daud untuk mengantar makanan kepada abang-abangnya yang sedang berperang di medan perang. Dan tetapi di saat itu Daud menerima satu tantangan di sana, saudara. Apakah Daud menerima tantangan itu? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya baca di ayat yang 25, saudara 26 dan selanjutnya sampai ke ayat 37. Siap Bapak Ibu Saudara? Siap terima firman Tuhan hari ini? Baik. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ayat 28, silakan. 3, 2, setia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sampai berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggut lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Boleh kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita beri tepuk tangan yang beri bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan yang sejati, damai, dan kita mengingatkan kembali dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, Daud ya ada dapat tawaran, tantangan untuk mengalahkan Goliat. Nah, yang anehnya saudara, Tuhan sedang mengajar, memproses hati Daud. Apakah
motivasinya. Ada tawaran yang terpenting. Mana yang lebih penting, panggilan Tuhan atau tawaran Saul? Bapak Ibu Saudara, Daud menerima tantangan ini bukan karena Saul bilang ini. Dia akan memberikan apa yang pertama? Dia akan dianugerahkan apa? Kekayaan raja, kekayaan yang besar. Siapa yang mau mengalahkan Goliat akan diberi harta yang sangat banyak, dianugerahkan kekayaan yang besar. Karena bangsa itu menjadi ciut, menjadi takut. Bapak Ibu Saudara, pertempuran sebelum pertempuran terjadi itu ada di hati kita, ada di dalam pikiran kita, bukan raksasa Goliat itu. Hari ini kita sedang belajar, Bapak Ibu Saudara. Daud menerima tantangan motivasinya di proses Tuhan. Apakah benar dia ini benar-benar mengandalkan Tuhan? Dan tidak ada tawaran yang diberikan oleh Saul kepada bangsa itu mengalahkan Goliat. Tidak ada yang berani menerima tawaran itu karena mereka takut mati. Dan tawaran yang kedua, memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Siapa yang bisa dan mau mengalahkan Goliat akan diberi hadiah kekayaan, bahkan anaknya. Enggak ada juga yang berani maju. Enggak ada juga yang berani masuk di dalam medan pertempuran lembah kekelaman. Yang ketiga tawaran, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ada 3 berkat. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat? Tapi apa yang Daud katakan? Lalu berkata Daud kepada orang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Saudara, Daud terganggu mau mengalahkan Goliat bukan karena tawaran Saul, bukan karena tawaran harta, bukan tawaran karena ada istri yang cantik. Mana ada istri anak raja yang jelek ya, pasti wangi dan cantik-cantik, saudara. Kita aja pemusik, pemuji, penyembah aja cantik-cantik, apalagi istri raja. Ya saudara, istri kita aja cantik-cantik, bagus saudara, apalagi ya segala macam. Tapi Daud motivasinya mengalahkan Goliat bukan itu. Siapa orang Filistin yang tak bersunan itu sampai ia berani mencapai barisan daripada Allah yang hidup? Daud terganggu bukan karena mau mengalahkan Goliat karena harta, bukan karena dapat wanita yang cantik, bukan karena pajak dibebaskan seluruh keluarganya, tetapi karena orang ini, Goliat ini, dia menentang barisan, mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Artinya bukan barisan orang Israel itu, bukan, tapi mereka menghina Allah yang dahsyat ada bersama-sama Daud. Daud selalu bersekutu dengan Tuhan. Daud tidak peduli banyaknya kepercayaan, dombanya 3 domba, tapi dia tetap setia untuk menjaga domba itu. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah aku dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Kalau engkau bisa menang, engkau dapat hadiah ini. Tapi Daud bukan itu yang dia lihat. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Hati Daud motivasinya juga bukan hanya itu. Ada yang kedua, yang lebih dahsyat untuk menggores, menusuk hatinya. Abangnya sendiri bilang begini di ayat 28. Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bagilah amarah Eliab kepada Daud sampai berkata, Eliab ini abang tertuanya Daud, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padangmu? Aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dan maksud melihat pertempuran. Abang yang menuduh Daud sombong. Abang yang menuduh Daud ini hatinya jahat. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak menghiraukan tuduhan itu. Berapa banyak kita sudah memulai orang mungkin menjatuhkan kita. Kamu mungkin tidak bisa apa-apa, kamu tidak akan bisa melewati ini, keluarga kamu gak akan berubah, ekonomi kamu tidak akan berubah, hidup kamu hanya gitu-gitu saja. Berapa banyak
kita pernah dengar seperti itu. Kamu salah ambil keputusan. Kamu mengambil atau beli mobil ini membuat kamu susah. Berapa banyak tidak dilemahkan orang lain. Enggak akan mungkin kamu bisa buka usaha ini kalau kamu hanya punya kemampuan kayak gitu. Kalau keluarga kamu tidak mendukung kamu. Berapa banyak kita selalu ditekan supaya kita lemah. Di dalam pelayanan, orang meremehkan pelayanan kita. Berapa banyak itu terjadi. Tapi apa yang dikatakan Daud? Tapi jawab Daud, apa yang telah kau berbuat, hanya bertanya saja. Lalu berpaling ia daripada kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepada seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjauh dia, tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud tidak tawar hati waktu dia diremehkan. Daud tidak tawar hati waktu dia tidak dihargai, waktu dia tidak diakui, waktu dia tidak diterima. Tapi Daud, dia berkata di ayat sebelumnya bahwa Goliat ini telah menghina barisan tentara Allah, dan dia mau maju menaklukkan musuh itu. Dia mau